Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah sistem tertanam lanjut. Ini adalah materi kuliah lanjutan dari sistem tertanam, tapi merupakan mata kuliah pilihan. Nah, jadi prasyaratnya untuk dapat mengambil sistem tertanam lanjut harus sudah lulus sistem tertanam. Baik, sistem tertanam lanjut merupakan mata kuliah pilihan, dan seperti saya sampaikan. Nah, agar dapat mengambil mata kuliah lanjut ada mata kuliah prasyarat. Sebenarnya mata kuliah prasyarat cuma satu, sistem tertanam, tapi di mana harus dipastikan ketika mengambil sistem tertanam itu harus sudah lulus pemrograman komputer, sistem mikroprosesor, dan sistem digital. Baik, pertama saya akan jelaskan mengenai target atau harapan capaian pembelajaran untuk di sistem tertanam lanjut. Jadi kita akan menuju ke capaian pembelajaran lulusan, baru capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Mata kuliah sistem terlanjut merujuk ke dua capaian pembelajaran lulusan, yaitu di CPL 2 dan CPL 5, di mana CPL 2 merupakan mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang keteknikan elektro bagi industri dan masyarakat melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif. Kemudian CPL 5 yaitu mampu mendesain sistem komponen atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan secara berkelanjutan dan sesuai etika profesi. Nah, CPMK atau capaian belajar mata kuliah ini merujuk kedua CPL, ada dua, yaitu CP STTL 2 dan CP STTL 3, di mana CP STTL 2 merujuk dari CPL 2, yaitu mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi sistem tanam bagi industri dan masyarakat melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif. Dan CP STTL 3 atau capaian pembelajaran sistem pertanian lanjut 3 itu merujuk ke CPL 5, yaitu mampu mendesain sistem tertanam untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan secara berkelanjutan dan sesuai dengan etika profesi. Nah, selama satu semester kita akan mempelajari materi lanjutan dari sistem tanam. Nah, di awal nanti akan dijelaskan perkembangan dulu teknologi sistem tanam, sehingga apa sih yang kita butuhkan untuk sistem tanam lanjut. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur STM32, di mana di sistem tanam lanjut kita akan menggunakan kontrol STM32. Ada beberapa alasan. Salah satunya karena STM32 punya beberapa kelebihan untuk pengolahan tingkat lanjut. Apa saja itu nanti kita lihat. Kemudian di materi juga, karena kita baru di STM32, kita juga akan belajar platform atau software perangkat lunak yang mendukung perancangan tanam, terutama di STM32. Nah, untuk materi lanjutnya sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama kita akan bahas real time operating system pada sistem tanam, yang kedua pengolahan citra pada sistem tertanam. Nah, kenapa hanya dua materi ini? Karena secara prinsip untuk prinsip dasar sistem tanam, baik I/O, pemrograman dasarnya, kemudian kontrol atau kendali digital ataupun analog, itu prinsipnya sama. Nah, yang beda sekarang kita lanjut bagaimana mengimplementasikan sistem tanam menggunakan sistem operasi, dalam hal ini real time operating system atau sistem operasi real time pada sistem tanam. Nah, ini juga menjadi landasan kenapa kita menggunakan STM32. Kemudian tingkat lanjutnya bagaimana kita melakukan pengolahan. Dalam hal ini saya memilih pengolahan citra pada sistem tertanam. Jadi kalau sebelumnya di sistem tertanam yang awal itu hanya membahas bagaimana merancang sistem tanam untuk paling besar itu untuk monitoring atau kendali. Nah, ini ditambah selain monitoring kendali, tapi sistem juga sudah bisa melakukan pengolahan. Nah, di sini kita ambil contohnya pada pengolahan citra pada sistem tertanam. Nah, ada beberapa referensi atau tiga referensi saya gunakan untuk buku referensi. Ini bisa didapatkan di internet sebenarnya. Bisa ada yang berbayar, ada yang bisa download langsung dari situsnya. Yang dua buku pertama ini tentang
STM32 sendiri, di mana untuk buku pertama tentang STM32-nya fokus kepada sebenarnya bukunya judulnya untuk embedded system dengan microprocessor ARM, tapi dalam hal ini dia mencontohkan di STM32 ini sampai ke pengolahan citra dan penggunaan real-time operating system. Nah, buku kedua ini dasar tentang STM32, dan buku ketiga ini tentang spesifik membahas bagaimana memanfaatkan real-time operating system pada STM32. Oke, jadi bahan bacaannya nggak terbatas 3 buku ini, tapi ini bahan utama kita. Artinya nanti akan ada bahan-bahan lain, atau silakan kalau adik-adik punya bahan referensi lain, nanti akan kita padukan dengan bahan yang ada. Oke, baik, sekilas itu dulu untuk pengenalan atau introduction di sistem terlanjut. Kita akan mulai nanti di pengantar sistem tertanam. Terima kasih.